sejauh mana optimis mereka terhadap cara mereka katakan menjalani hidup itu, sehingga masa depan itu mereka harus merencanakan. Nah, nanti saya akan cerita. Ini juga masih pendapatnya. Nah, jadi tidak sedikit orang ya gua hidup itu cuma hari ini aja, atau katakanlah hidup ini ya gimana besok, seperti itu. Jadi jangan pendek. Nah, yang ketiga adalah syariah. Nomor kan udah naik ya, jadi ini tidak isu, nanti tinggal lihat. Nah, yang dua ini waktu saya lihat ini menarik kalau kita lihat. Saya sudah siapkan tayangannya, ini nanti bisa kita lihat di sini. Wah, oke, ini dua aja dah sebagai pengantar. Nah, siapa yang rendah nilainya di situ? Nah, ini pertanyaan, apakah semuanya? Tidak, ternyata adalah kelompok masyarakat yang pendidikannya rendah. Nah, pendidikan rendah itu otomatis pendapatannya juga rendah, kebanyakan begitu. Nah, mereka inilah yang sebetulnya secara alami itu hidup hari ini hasilnya untuk besoknya, Pak. Itu nggak sedikit, Pak. Padahal di dalam konteks sikap menghadapi masa depan itu adalah bagaimana merencanakan keuangan, merencanakan kehidupan gitu. Nah, buat kelompok ini, Pak Din, itu ya hari ini yang untuk besok untuknya sih. Nah, ini yang memang gimana cara kita mengubahnya ini? Itu yang menjadi tantangan. Kalau pendapatannya ya? Iya, kalau pendapatannya benar. Benar ya, betul. Ini respon dari kita ya? Iya, itu karena ada sebagian di situ nantinya. Nah, kalau kita lihat nanti datanya BPS memang hampir sekitar 30-40% juga masa kita. Ya, kecuali Jakarta masih oke lah. Daerah-daerah yang sudah ke wilayah-wilayah yang lain itu tinggi kelompok-kelompok itu. Pak Budi, tapi tadi kalau disebut ini misalnya tingkat literasi berbanding lurus dengan tingkat pendidikan di Budi. Itu yang S1 kenapa bisa lebih tinggi dibanding yang S2, Pak Budi? Nah, itu S2 karena jumlah servernya sedikit, Pak. Oh. Jadi itu sebenarnya mau saya gabung aja tadinya, cuma biar adil lah. Artinya sampel kita tadi biasanya kita gabung, Pak, tadi. Jadi istilahnya lulusan pendidikan tinggi diploma sama S1 S3. Cuma ini saya pisah karena itu masih cukup relevan artinya. Bahkan tahun lalu ada S3 karena memang jumlah, karena kita random sampling, jadi tahun ini kita nggak dapat banyak yang lulusan S2 seperti itu. Tapi secara matematis masih bisa katakan bahwa literasi berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Masih bisa seperti kita semua. Nah, coba Anda perhatikan itu. Jadi nanti ada kaitannya tuh. Jadi tidak lulus SD, lulus sederajat, tuh sampai mungkin kalau kita ambil cutting point-nya itu lulus SMP. Itu semuanya di bawah rata-rata indeks kita. Terus kita coba lihat di pendapatan. Yang rendah itu justru pendapatannya yang rata-rata juga tidak tinggi. Seperti itu. Nah, ini yang jadi problem di kita itu. Nah, masalahnya adalah mereka rata-rata yang sudah pendidikannya tidak tinggi, itulah kelompok-kelompok yang usianya sudah di atas 60. Mau dicari apa sekarang bisa seperti itu kan? Nah, ini sebetulnya sekarang saya bersoal sama Bu, tapi dalam ini kita PPR aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ningkatin di sampingnya kita lakukan sekarang ini. Kalau masyarakat kelompok 65 atas kita turunin lah, jangan 65 terus sampai 60. Itu otomatis naik loh, udah gitu aja kalau itu boleh secara. Nah, sebetulnya ya itu nggak boleh karena masyarakat kita sebaran usianya itu kan sampai nomor 70, Pak ya. Nah, itu masih ada kelompok itu. Nah, tapi saya punya alasan juga, Pak Budi, sekarang kalau kita bicara literasi kan pengetahuan. Untuk apa pengetahuan itu? Itu kan untuk menuntun mereka beraktivitas sehari-hari ya. Logis, karena sekarang usia 65 sekarang rata-rata kan udah 10. Apakah mereka masih aktif dalam ekonomi sehari-hari? Itu juga pertanyaan. Jadi itu betul-betul sebetulnya kalau kita bicara. Begitu ya. Nah, sekarang oke lah, kita lihat di atas ekonomi masih ada kok orang sepuh yang masih di situ. Nah, ini juga tantangan buat kita punya. Makanya beberapa negara itu membatasi usia, ada yang 70-18 sampai 60 ibu ya. Sampai 65 itu paling tinggi, Pak. Kita waktu masih 70 masih kita ambil seperti itu. Nah, ini kita kasar aja. Nah, tapi ini kita masih lepas aja, artinya bahwa usia ya sudah, namanya mereka adalah penduduk Indonesia, ya sudah kita akomodir sebagai sebuah bagian dari populasi kita seperti itu. Tapi masalahnya adalah kalau kita mengedukasi, apalagi kita ajar mereka kan seperti itu.
Nah, oleh karena itu, apakah kita kembali bahwa literasi itu adalah suatu pengetahuan pada kelompok masyarakat yang aktif dalam sektor ekonomi atau aktif ekonomi? Ini bisa seperti itu. Kembali, ya. Karena kan memang usia termuda kan 17 tahun kita. Tapi kalau lembaga survei ini apa ya? Mungkin bukan lembaga survei secara umum ya. Lembaga survei itu dia masih melihat dengan kacamata bahwa seluruh kelompok usia itu perlu, atau memang ada yang sudah mulai dekat bahwa ini kayaknya udah terlalu senior? Ya, sebetulnya tergantung dari tujuan dari surveinya ya. Kalau di beberapa katakanlah jasa asuransi itu justru sebetulnya usia-usia 60 atas itu udah nggak dianggap sebagai sebuah masyarakat yang rugi karena preminya kan mahal sekali Pak. Karena orang mendekati azal itu ya. Ya, memang asuransi itu semakin tua kita masuk membeli polis semakin mahal. Karena peluang hidupnya sudah semakin kecil. Nah sekarang kalau kita lihat bahwa literasi masyarakat, masyarakat itu yang mana sebetulnya? Kan kalau kita bicara itu kan pengetahuan ya. Kalau terkait dengan masalah ekonomi syariah yang tujuannya adalah untuk menuntun mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, dan pada aktivitas ini, apakah masyarakat dari umur 17 sampai 70 atau 65 tadi itu mana sih yang memang betul-betul aktif gitu? Nah ini sebetulnya definisi apakah memang itu yang kita biarkan seperti itu. Karena dulu 70 Pak, sekarang udah kita cut ke 65. Kalau usia debatable, kalau pendidikan? Nah ini masalah pendidikan itu. Kalau usianya muda, saya berarti masih punya kesempatan sekolah. Yang pendidikannya rendah juga ya 10-10 juga masalahnya. Saya punya nanti pada persamaan deh. Jadi yang pendidikan tinggi, pendidikannya rendah usianya tinggi. Ya orang-orang tua kita dulu lah. Lulus SMP atau nggak lulus tapi udah fokus dari mau. Nah jadi kalau dia memenuhi kriteria itu adalah yang sudah meningkat sama usianya tinggi, mungkin kita keluarin dari center kita. Karena itu kan ya terus terang, sekarang kita sudah debatable. Literasi ini nggak pasti sebetulnya. Kan kita untuk kelompok masyarakat suka berperilaku sesuai dengan apa yang mereka pahami atau mereka ketahui dalam mungkin dia supaya syariah dalam kehidupan kan gitu. Nah itu jadi tantangan kita sebetulnya. Bu bisa di kelas yang usia sama pendidikan. Nah itu sebetulnya Pak. Jadi ada sekolah masyarakat sudah usianya lanjut, pendidikannya rendah. Ya kita nanyakan itu orang kakek nenek kita seperti itu. Yang secara ekonomi sudah aktif lagi. Mau diedukasi sudah tidak ada kesempatan untuk mereka. Nah itu sebenarnya. Nah itu pada jadi kalau sebetulnya secara logik survei kalau kelompok itu kita kita turunkan proporsinya ya secara laminan. Tapi ini menarik ya Bu Budi, maksudnya literasi ekshare menurut pendapatan. Ya. Yang pendapatannya 4,5 sampai 5 juta, ini sampelnya rendah juga. Sebetulnya itu dengan pendidikan. Jadi ini menarik kalau kita dapat. Ada orang yang pendidikannya rendah tapi juga punya minus segitu tadi. Jadi ini sebenarnya secara matematik kalau kita tarik garis lurus seperti ini sebetulnya ini masih relevan. Bergerak. Pakai ini dia. Digerakin dulu. Nah ini tadi sebetulnya memang ini kasus khusus saja sebetulnya. Ini kalau kita tarik secara linear sih masih bisa. Jadi kalau kita ambil dari yang di sini itu trennya masih naik. Artinya apa? Bahwa semakin tinggi pendapatan potensi kita semakin tinggi seperti itu. Karena ini kita pecah-pecah, itu kan cuma bedanya masih dulu ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan ABC dia termasuk yang kelompok yang B sebenarnya. Seperti itu tadi. Nah ini masih relevan kalau kita sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan, umumnya semakin tinggi tingkat literasi karena pendapatan itu juga terkait dengan pendidikannya dia sebetulnya. Nah ini sebetulnya kalau kita bicara di sampingnya ya, ini baru di sampingnya yang kita bicara seperti itu. Bahkan pernah yang awal-awal dulu
umur 70 masih jadi responden Madin. Wah itu benar saya protes tuh. Pak jangan 70 lah, nanti saya kasih fotonya nenek. Dengan karena dia terpilih ya mau kita wawancara jadi hanya Pak Irfan ya jangan seperti kalau di Jakarta 70 mungkin masih segar ya, di wilayah di daerah-daerah itu 70 itu sudah ya maaf ya pengenal sudah berkurang tapi kewajaran juga ya itu nggak relevan. Nah, akhirnya dari situ itu sudah mulai muncul isu sebetulnya literasi ini kita akan sasarkan ke kelompok masyarakat yang mana. Oke seperti itu. Oke. Kemudian isu yang kedua, tadi ini udah clear ya, karena saya sebetulnya kenapa saya selalu tanya Pak Budi, kenapa sih bobotnya berbeda-beda? Oke. Kalau ada pertanyaan seperti lagi, sekarang kalau ada yang bertanya, oke sekarang kalau dia berbeda-beda, mau bagaimana kita membuat bobot ini? Seperti itu, ya. Karena matematik memberikan sebuah katakanlah pedoman, semakin beragam satu variabel, harusnya dia semakin tinggi bobotnya. Nah, selalu saya kasih contoh yang sederhana. Kalau kita punya dua anak nih, yang satu karun anaknya ya, tinggal punya nggak beragam lah, tapi yang satu wah luar biasa ya. Perhatian kita akan jauh akan banyak kemana dari dua anak ini. Ya pasti anak yang paling aktif tadi kan. Nah, bobot itu sebenarnya adalah perhatian kita ke anak yang tadi. Jadi semakin kalah mana semakin rendah bobot kita. Nah, kalau dua kalah ya pasti sama besarnya bobot kita. Kalau nilai bobot ini keluarnya dari mana sih Pak Budi? Jadi saya mencoba. Jadi cara hitung kita seperti ini. Nah ini Pak. Jadi setiap saat kita menghitung ini Pak pakai exponential model ini Pak. Dan di sini nanti muncul sebuah angka. Nah angka ini nanti kita standarisasi, kita jumlah, kita bagi dengan jumlahnya sehingga muncul jadi jumlahnya satu Pak ya. Nah jadi bobot ini dari sini. Nah ini kemarin terus kan yang kemarin waktu tahun 2022 ya, ini saya bantuin bisa-bisa konsultan yang itu. Karena awalnya mereka nggak tahu gimana ngitungnya itu. Konsultan kan di 2022? Deka nasional. Ya. Deka. Nah itu terus kan kita akhirnya ya terlibat begitu waktu itu akhirnya. Karena ini banyak variasinya di dalam perhitungan indeks ini. Dan dia harus bisa menunjukkan konsep tadi yang saya katakan tadi. Karena ini sebenarnya Pak Din, saya sudah cek berkali-kali. Sebetulnya ada teknik yang sederhana tapi nggak terlalu akurat. Itu menghitung ragam setiap aspek. Jadi kan ada ini ya. Itu kalau kita tahu namanya standar deviasi, kita pakai itu aja bisa. Cuma nggak terlalu akurat. Selisihnya bisa 2-3 poin. Tapi trennya sama. Seperti itu. Karena memang basisnya keragaman. Dengan adanya ini, dengan mengesan itu, dia diperhalus dengan adanya korelasi. Nah ini korelasi itu yang ini Pak, yang di samping ini nah yang garis yang lengkung itu adalah ini lambang korelasi. Nah ini trial error kita nyarinya ini, untuk supaya angka dari hasil ini memenuhi kriteria kebaikan model istilahnya. Nah itu sebenarnya adalah faktor koreksinya dari situ. Ini maksudnya korelasi itu berarti itu kan ada dari istilah ke halal, itu ada korelasi antara gitu ya. Iya, jadi artinya pengetahuan masyarakat tentang istilah itu terkait dengan halal produk. Kan di istilah kan lebih banyak ya, ada halal segala macam. Nah, semakin banyak pengetahuan yang diketahui di istilah itu, umumnya akan berkorelasi dengan pengetahuan dia tentang halal dan haram. Nah, sama juga orang yang tahu banyak istilah itu biasanya nalarnya tinggi, dia nomornya juga bagus tuh. Jadi ini istilahnya pintu pembuka ya, kalau dia bagus Nilainya bagus, ya betul sekali. gitu ya? Nah itu bisa kita detect yang pendidikannya SMA ke atas Pak. Kalau ke bawah pun karena pengetahuan istilah mereka juga rendah ya, itu otomatis kita makanya waktu wawancara kalau sudah istilahnya macet itu udah ada yang bawah banyak pasti banyak yang yang macet jawabannya seperti itu. Jadi kalau wawancara itu kita sering amati di beberapa istilah, ya ada 3-4 atau mungkin 2 kalau habis itu kan ya. Kalau angka 0,97, 0,19 itu apa itu Pak Budi? Yang itu error Pak istilahnya. Itu error pengukuran istilah kita. Nah jadi nanti dalam set itu karena itu kan istilah ini
kita jadikan sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat literasi ya, tingkat pengetahuan mereka secara umum. Nah, di situ sebetulnya nomor 9 itu adalah error pengamatan sebetulnya. Makin gede, makin kecil makin bagus. Makin bagus. Nah, itu nanti istilahnya yang kita akan dapatkan itu adalah dengan adanya katakan semakin konvergennya suatu pengetahuan dia akan kasus ini, mudah-mudahan bahasanya gini Pak, sederhananya deh. Semakin kecil error itu artinya bahwa dari 100 orang yang menjawab, itu kalau semakin banyak yang tahu, maka paling kecil ya, otomatis seperti itu bahasanya. Nah di situ kan dia ambil belakang itu 0,9 itu sebenarnya sudah mendekati ke sana. Mudah-mudahan nanti begitu dia susah rekam, dia mengecil sendiri otomatis. Nah ini menarik di sini dengan saya itu kita bisa banyak memahami bagaimana kontribusi itu terjadi begitu ya. Karena waktu itu pernah tanya Pak B, kenapa harus pakai bobot yang selalu berubah-ubah? Sekarang gini Pak, oke lah sekarang saya ikuti pikiran Bapak. Kalau misalnya ini udah rata-rata, adil nggak? Ada satu aspek yang orang nggak banyak yang tahu nih, disamain dengan bobot yang orang banyak tahu. Aspek ini, contohnya katakanlah istilah. Kalau istilah itu katakanlah masyarakat itu udah banyak yang tahu. Sebenarnya ada satu aspek yang banyak orang nggak tahu. Artinya nggak fairnya di sini adalah yang sudah banyak tahu itu kan udah nggak bedain sebenarnya kan, bisa di take out dari model ini. Nah, sementara yang nggak banyak tahu kasih bobot yang sama. Artinya kasihan orang-orang yang tahu tidak mendapatkan nilai yang selayaknya. Contohnya gini Pak Din, ini kita mengujian di sekian orang ya. Ternyata ada yang bersepakat, ada yang nol. Kan dosen pasti bingung kan, ini gimana ya mahasiswa ini kok ada yang pintar, ada yang sama sekali. Otomatis harus take-care atau lebih banyak perhatian ke mahasiswa. Tapi kalau udah salah semua orang rupanya udah pintar-pintar ngapain diajar lagi bahasanya. Nah kira-kira seperti itu bahasanya. Jadi otomatis dua mata kuliah tadi yang semuanya dapat 100 sama yang beragam tadi itu, jadi kali semester depan matanya udah diajarin udah pada pintar yang ini deh. Kita harus ambil alih bahwa bobot kita akan kita lebih fokus pada mata kuliah yang beragam tadi. Kira-kira gitu bahasanya. Nah ini filosofinya di situ tuh Pak, kalau kita melihat seperti itu ya. Oke, nah kemudian yang tak kalah menarik lagi sebetulnya ada mungkin ada dulu. Tadi yang kelas tadi ya Pak? Yes, yang kelas. Bisa dilihat. Saya stop share dulu ya. Tadi seperti potensi Pak Budi ya Pak. Ini kalau antara pendidikan dengan usia semakin tinggi usianya itu pendidikannya memang cenderung lebih rendah ya. Yes. Dibandingkan yang usia-usia muda. Memang usia-usia tua ini mungkin zamannya waktu dulu SMA cukup gitu ya, SMA cukup, tapi sekarang mungkin sudah minimal harus S1 gitu kan, seperti itu. Memang ini Pak pengaruh. Nah ini kalau kita lihat ya, jadi yang kita fokuskan ke SMP, SD sama tahap sekolah ya. Itu kalau kita, ini total 100 ke kolom ya Bu? Iya, ini Pak ya kolom. Ke kolom ya. Nah ini kita lihat yang 6165 ya. Itu coba kalau mulai kita ambil ada tidak sekolah atau tidak lulus sudah 6%. Untuk kelompok mereka sendiri ya. Kalau tidak lulus sendiri 32, lulus SMP itu sudah 50 gitu. Itu yang sebenarnya memberati si indeks tadi itu, itu tadi. Nah itu terbukti bahwa sekarang dengan orang seperti kelompok ini ya, ini orang tua kita ya. Sekarang kita mau edukasi apa coba ke mereka? Nggak mungkin apa ini. Iya, ini udah lebih dari 50 ya 32 teman. Iya, iya. Jadi kelompok masyarakat yang usianya 61 ke atas itu rata-rata begini. Nah nanti kalau Bobi cross lagi dengan pendapatannya, ya udah pensiun kan nggak ada pendapatan lagi pasti udah pasti. Dan juga sikap dan masa depan udah ada kalau mau apa udah pasti udah itu sih tadi. Jadi ada petani kita yang nggak cocok untuk memproduksi. Gitu ya. Ya coba kalau kita tanya kakek gimana, saya kabur ya udah.
mungkin kita ini aja kali ya, tahun depan lebih ke usia produktif gitu. Iya. Pensiun misalnya 58. Iya. Kan itu ya oke logiknya kita sepakat di bawah orang kelompok ini tanya masa depan. Ya udah. Sudah, jadi kita Ada masa depan ya, udah pas lah. ya. Nah ini kalau kita otak-atik dari sisi apa namanya demokrasi masyarakat kita ya. Iya. Karena memang kalau apalagi kalau kita nanti lihat definisinya, oke coba saya lihat definisinya ya. Coba. Atau mungkin bisa diambil di apa? Saya bikin definisi bahwa apa sih literasi itu adalah suatu perangkat pengetahuan daripada masyarakat yang tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan. Terus hari dulu. Iya. Nah, jadi literasi itu memang kita ukur supaya masyarakat itu punya pegangan dan pedoman untuk mencapai suatu welfare seperti ini. Oke, mantap. Satu lagi yang awal-awal gitu ya. Ada sih. Nah itu bahasa itu saya kembangkan dari INV punya seperti itu. Kalau sorry Pak Budi, kalau OECD 6 indikator itu sama ya? Masih sama? OECD kita lebih kaya karena OECD kan literasi konvensional ya. Kalau kita kan syariah kita kembangin dari beberapa konsep atau katakanlah apa namanya itu istilah-istilah dalam ekonomi syariah itu yang mereka nggak punya. Karena sisi ini belum ngembangin untuk apa namanya literasi syariah sebetulnya, dia hanya literasi yang konvensional. Oke. Enggak, Pak Budi? Oke. Terus? Kalau bisa. Oke. Oke, jadi ini sudah saya juga bahwa ibaratnya semua yang manfaatkan. Nah, mungkin nanti kalau kita melihat tadi saran saya nanti kalau itu diterima Pak Din mungkin jadi kita ada dua strategi. Pertama strategi meningkatkan secara alami ya. Secara alami itu artinya kita mesti benahi dulu di sampel sampling kita ini. Ya, itu yang pertama karena memang kita beralasan yang cukup kuat bahwa ada suatu kelompok masyarakat tidak ada lagi hubungan dengan literasi buat mereka seperti ini. Ya, yang pertama. Kalau yang muda memang justru saya tekankan karena yang muda itu akan mengisi hidupnya nanti pada kehidupan berikutnya seperti itu. Kemudian yang kalau penting lagi, berarti apa Pak? Oh enggak, seperti ini. Oh, seperti ini. Oke. Nah, kita sekarang isu wilayah, nah ini menarik isu wilayah. Oh, ini menarik. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat Pak, memang ya kita harus akui bahwa kondisi ekonomi kita ini tidak merata di setiap wilayah survei ya. Artinya kelompok-kelompok masyarakat itu, apalagi Jakarta sebagai barometer Indonesia itu kita bandingin dengan kelompok-kelompok di wilayah-wilayah tertentu yang memang contohnya Nusa Tenggara Barat yang saya ambil agak kontras ya. Nusa Tenggara ini kalau kita lihat memang Pak PDB salah satu paling rendah di Indonesia. Nusa Tenggara Barat untuk yang istilah aku semua kalau kita nanti beberapa. NTB. Nah, kan ya ini saya cerita sosial ekonomi dulu ya. Kenapa NTB itu banyak TKW-nya? Salah satunya adalah karena tingkat ekonomi mereka terkategori rendah seperti itu. Nah, ini berdampak kepada beberapa pengukuran literasi kita. Ini coba kita lihat ya. Di istilah saya mungkin apa tahun ini nggak terlalu. Oke, ini di NTB itu adalah ya hanya paling rendah loh Pak. 14,3. Dibandingkan yang lain ya, ini kita lihat urutan keempat dari bawah dan semua bandar. Tapi itu kan banyak tahu ya lembaga keuangan sosial syariah ini. Iya. Nah, meskipun di sana, nah ini menarik sebetulnya kalau kita lihat ya. Lalu yang kedua adalah yang kemampuan mereka juga Pak. Itu mana lagi Pak? Iya, 3,6. Iya, itu udah kita bantu itu. Bahkan ini pun udah meningkat bumi ya, masalah ya. NTB dibandingkan tahun 2002 ya. Betul kan? 2022 survei nasional. Oh iya, kalau yang dulu ya. Ya. Itu udah. Tadi saya bilang ini naik loh Pak, tahun ini udah naik NTB. Jadi tahun 2022 itu lebih rendah lagi sebenarnya. 2022. 2023 di survei nggak itu?
Enggak. Oh kita nggak ambil 2003 nggak? Enggak, Mas. Nggak terambil ya. Nah itu salah satu konsistensi survei ini dengan kondisi demografi masyarakatnya seperti itu. Kenapa NTB kok rendah seperti itu? Tapi kalau kemampuan numerik ini memang rata-rata provinsi itu yang bagus-bagus pun cuma di 20%-an ya, Bro. Iya. Paling tinggi 30%-an. Iya. Nanti masih yang tertutup bagus tuh. Coba. Itu masih beragam. Makanya mudah-mudahan kalau itu nanti katakanlah lembaga mereka sudah terindikasi, ini semakin merata lah begitu ya dari setiap wilayahnya. Itu kita harapkan. Jadi menarik kalau sudah kita, nah ini nanti kaitannya Pak Din, saya sudah siapa ini sebetulnya apa namanya sebenarnya. Ini saya agak otot sedikit karena nanti kita akan bikin pedoman itu terkait dengan masalah sebaran penduduk Muslim sebetulnya ya. Saya akan tunjukkan dulu. Paling kita sudah punya sebuah gambaran awal bagaimana konteks sebaran penduduk Muslim kita seperti apa. Nah ini nggak ada besar ya, kita segini dulu deh. Ini korelasi positif nggak Pak Budi? Sebaran penduduk Muslim dengan pencapaian tadi literasi. Sebetulnya kalau sebaran nggak, tapi dari tingkat ekonomi wilayahnya. Nanti kita lihat ya, jadi penduduk Muslim kita itu terbesar itu ada di Jawa semua, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Banten pun sudah mulai ini jumlah penduduk Muslim menurut provinsi ya. Ini menurut provinsi tuh, untuk jumlah responden survei atau? Nah ini masuk ini populasi. Oh ini masih pulang. Nah oleh karena itu dengan yang tadi sebetulnya adalah kita melihat bahwa Nusa Tenggara itu kalau kita lihat di sini itu adalah urutan ke-9 Di itu Pak. Setelah Aceh, Pak. Setelah Aceh. Belum Sini ya, ini ya. Nah, karena nanti kan kita kan mengambil jumlah wilayah survei kita yang nasional itu kan nanti berdasarkan total Muslim kita berapa persen mau pilih Indonesia kan gitu. Kalau nggak salah kan 90 apakah kalau 95, kalau 95% berarti kita akan ke sekian wilayah nih Pak. NTB itu 12. Kita kemarin tahun 22 maksudnya udah 16 provinsi kita survei seperti itu. Nah ini juga menjadi catatan Pak. Jadi artinya bahwa nanti kalau bisa juga kalau mau seperti ini kondisinya, survei kita nanti akan kita titik beratkan di ya proporsional aja lah. Mungkin Jawa akan mayoritas akan kita jadikan sebagai basis survei utama seperti itu. Nah ini juga ini salah satu strategi juga nanti untuk meningkatkan riset tapi tidak menyalahi hukum statistik seperti itu. Publik sorry nanya karena ini lagi ngebuka provinsi. Kalau nanti survei nasional itu termasuk non Muslim juga udah di survei Manado? Oh enggak. Jadi tergantung kalau Manado di situ proporsinya melebihi 9 ada Sulawesi Utara ya. Rasanya enggak ya. Enggak Pak 0,4 enggak termasuk. Jadi definisi nasional itu berarti memang masih, saya pikir nasional itu semua provinsi. Enggak. Jadi enggak semua provinsi kita ambil. Jadi kita ambil total wilayah yang mewakili sekian persen Muslim Indonesia. Contoh katakanlah Maluku, di situ penduduknya sudah sedikit, masyarakat Muslimnya juga sumbangsinya ke nasional enggak banyak. Kalau 2022 tuh berapa persen penduduk Muslim itu di? Kalau saya 90 deh. Kalau saya 16 provinsi yang kita ambil tahun 2022. 16 provinsi. 16 itu waktu itu 90%. ya. Nah waktu itu memang Pak Ivan, Pak Budi beda nggak sebenarnya. Percuma Pak 95 juga akan banyak dan provinsi semakin jauh-jauh gitu. Ini kalau kita ambil 95 oke lah, sudah saya. Budi punya kan? Ada? Mana? Oke. Ini Jogja aja nggak pernah nggak ambil Pak. Saya nggak ambil. Jadi sorry Pak Budi, itu kan gimana sih kalau misalnya 90 nih ya, berarti Jawa Barat ya ditambahin semua sampai 90 gitu. Iya betul ya. Pokoknya dari Jawa Barat ke Tolong sampai 90 kita berhenti di situ. Emang nyampe ini ya Pak Budi? Ini 100% kalau dijumlahin ya? 100 ini, bentar saya punya data sini. Bentar, saya.
kalau dengan angka kayak gini, kalau memang harus 90 kok tebakan saya sampai ke bawah ini Bang Budi, Iya, sampai iya. ke itu ya. Ini setelah saya tayangin aja ya. Ini taruh data saya nih. Nah ini Pak. Terus nah ini Pak khusus. Nah oke. Nah ini Pak Din, kalau kita lihat ya, ini dari Jawa Barat, kalau kita sampai 90 itu kira-kira dari sini Pak Din. Jadi ada 17 provinsi kita ambil yang tahun ini. Oh dari Jawa Barat tuh 20 tambah 17 Yes. tambah Ya itu kumulatifnya. Nah, seperti itu. Kan dari 20 ke Jawa Timur kan tambah 17 37 ya, 38 gitu ya. Nah itu jadi 17 provinsi itu Kalimantan Sulawesi Utara nggak ambil. Nah kalau kita mau 95, kami dulu pernah ada ide, gimana kalau kita buat 95, pas 95 pertama nggak banyak informasi yang kita ambil, meskipun secara politis tinggal 5% gitu ya. Iya. Kita 21 teman nggak banyak, kami 4 wilayah sebenarnya, atau 5 wilayah kalau kita bandingkan 2022 ya. Ada Jambi, Kalbar, Sulawesi Utara, Iya Tengah, sih. dan- Nambahnya cuma 5% tapi luas wilayahnya jadi Sama. iya. Dan kayaknya nggak akan banyak berubah juga, saya akan lihat. 90 tuh angka Sebetulnya best practice atau sebetulnya memang kalau soal statistik plus minus 10% masih oke. Ya 10% lah hitting ya. Tapi kalau memang lebih presis 95 sebetulnya. Cuma effort yang kita lakukan dan biayanya sebanding dengan nilai yang akan kita dapatkan nanti. Gitu. Kurang lebih seperti itu pertimbangan. Oke. Nah, katakan kalau 100% seperti Papua, nah ini masalah muslim orang-orang Jawa juga yang dia dapat di sana. Pendatang istilahnya. Nah, itu pertimbangannya tadi. Nah ini nanti juga menjadi bahasan masukan kita untuk proposal kita mau kita state langsung atau enggak, karena ini saya sih harusnya mengestate karena ini nanti akan berpengaruh terhadap biaya. Kalau waktu 2022 tuh memang pas tender awal sudah dibilangin bahwa memang 90%. Ya, maka kotanya udah kita sebut. Karena itu fairness, kalau enggak nanti BI yang kena dampak ruginya. Orang bisa mengalami di mana aja kan. Nah, tapi kalau deket artinya mereka punya kata sama untuk menghitung biaya segala macam. Coba kita tidak sebutkan jumlah apa sebarannya Pak. Biar jadi kita cuma jumlah apa total sampel sekian, wilayah sekian. Nah, itu nanti menjadi sudut penilaian kita apakah mereka menggunakan data ini. Bu, ada tambahan? Iya, kalau misalnya tadi mengenai jumlah sampelnya nanti dikakar di masing-masing provinsi tidak disebutkan Pak, diserahkan kepada konsultan ya, itu kan nanti variasinya akan banyak sekali. Nah, kalau misalnya itu memang bisa difilter waktu penilaian teknis, jadi itu akan misalkan nanti akan ada bobot teknis dan bobot harga, dan itu juga akan mempengaruhi, itu nggak masalah. Cuman kalau itu tidak menjadi penilaian teknis gitu ya, itu nggak usah nih, karena nantinya akan pengaruh ke harga. Jadi misal mereka nanti ngambil yang wilayah jauh nih, sampelnya kecil-kecil gitu ya, banyak misalnya cuma di wilayah Jawa gitu. Nah akibatnya nanti harga tuh nggak bisa diperbandingkan antar konsultan. Berarti mesti di teknis dulu berarti. Iya, sementara di bagian pengadaan mereka itu hanya melihat harga murah aja, tanpa mereka melihat teknisnya seperti apa. Karena tadi Sebaran jumlah sampelnya seperti apa mereka nggak lihat. Jadi memang dari awal berarti sudah disebutkan kota-kotanya gitu maksudnya. ya, tapi nanti memang harapan kita itu sebagai upaya untuk menilai sejauh mana ketelitian konsultan memahami tentang konsep survei ini. Jadi sorry Pak Budi, berarti kalau memang seperti itu nama-nama kotanya sih nggak perlu disebutin, cuma kita cukup nyebutin 90%
Oh enggak, kan justru kotanya kita sebutin. Oh. Nanti biar mereka yang membagi wilayah servernya di masing-masing. Nah kalau dia baik pemahamannya tentang konsep ini, dia akan menggunakan data serupa atau dari mana ya, supaya menyebarkan masyarakat itu lebih proporsional terhadap jumlah penduduk muslimnya. Oh, jadi Makanya persentasenya gitu ya. Kotanya terserah nanti dari masing-masing peserta tender gitu ya. Seperti itu bisa juga. Ya. Supaya nanti kita bisa menilai bagaimana persyaratan memahami tentang nyawa rohnya si survei ini gitu ya. Karena bisa jadi nanti mereka milih wilayah-wilayah yang buat mereka murah pelaksananya dan mudah dilakukan seperti itu. Karena ada beberapa proyek yang pernah saya dengar disebutin jumlah kotanya, dia milih bersendiri, akhirnya BI kebingungan waktu itu udah seberapa BI ya. Akhirnya ini gimana nilainya, karena ada yang murah banget, memang kota-kotanya yang dekat-dekat dengan Jawa aja gitu. Jadi memang lebih wise kalau tidak menyebutkan kota gitu ya. Sebenarnya balik kota kita sebut, cuma kita sebaran jumlah populasi respondennya serahkan ke mereka. Oh. Nah itu nanti sebagai penilaian kita apakah mereka menggunakan basis penduduk muslimnya sebagai menentukan jumlah sampelnya. Oh, oke. Kotanya kita sebut, tapi persentase dari masing-masing kota itu Iya. Oh. Nah itu nanti dampaknya dua Pak. Pertama pengetahuan mereka terkait dengan konsep survei ini, yang kedua adalah ke biaya. Iya. Karena kalau nanti sampelnya akan dibanyakan di Pulau Jawa, biayanya biasanya lebih murah seperti itu. Dibanding kalau mereka harus dibagikan ke wilayah lain juga memang wajib untuk didatangani seperti itu. Oh. Nah karena juga nanti kita akan banyak wilayah, makanya juga ada sampel minimum di setiap wilayah meskipun dia proporsinya rendah. Nah nanti ada faktor koreksi biasanya kita lakukan supaya yang sedikit pun bisa dibaca secara mandiri, digabung juga tidak terlalu katakanlah membebani indeksnya seperti itu. Jadi ada namanya faktor koreksi Pak. Nah kira-kira itu kalau kita nanti bicara tentang aspek penilaian di sebaran sampel dan jumlah sampelnya. Kita sebut tadi. Nah sekarang nanti banyak di sini saya minta kesempatan dengan Pak Jody mau berapa persen kita ambil untuk tahun depan? Iya, betul. Karena kita mesti sebut dari sekarang. Mereka sih disamakan saja untuk konsistensi Bisa disamakan jadi bisa 90. Iya. cuman umurnya tadi. Iya, nanti Itu sih masalah yang krusial soalnya nggak dimulai dengan pernyataan sikap Iya. depan itu sih. Iya. Menurut saya yang krusial itu sih. Iya, benar sekali. Itu yang betul. Nah, itu juga nanti itu kita tidak sebutkan Mbak Jody, itu sebagai bagian penilaian kita. Itu dua poin itu ya yang pertama. Nah kemudian yang ketiga kita bicara tentang alat ukur ya. Nah alat ukur ini memang sebetulnya kita sudah semakin konvergen terhadap, tapi memang saya merasa masih ada beberapa yang masih harus kita sempurnakan lagi dulu ya. Ada beberapa pertanyaan kunci yang masih kita perbaiki lagi lah. Ini saya sebut di laporan saya atau kami. Dan yang kedua Pak, jadi menurut halal ini salah satu yang harus kita kita lebih kita lebih uraikan ya, lebih uraikan Pak. Jadi artinya kalau kemarin kan sebenarnya menurut halal itu ada berapa pertanyaan dulu di sini? Mungkin bisa diganti dulu kali Pak Budi. Tapi Oh. sorry. Saya kok langsung sorry. Nah, ini Pak, saya seperti ini.
Materi kalau yang kedua ya, ini untuk apa? Ini sesuai dengan namanya bahkan organisasi untuk peningkatan dan sektor syariah. Ini yang dua nih, materi komunikasi yang sebenarnya meliputi pengenalan terhadap produk halal. Nah ini sebenarnya juga di apa? Di tayangan lain saya sebutkan bahwa harus ada semacam penjelasan lebih rinci terkait apa namanya kehalalan produk dan juga jasa. Kalau produk mungkin sudah lumayan sekarang baik. Tapi yang berat itu di jasa tadi. Jasa itu kan sebenarnya salon syariah itu ya, ada tempat penginapan, kemudian juga hiburan sama macam. Nah, masa kita tuh masih belum banyak yang paham tentang hal itu. Kenapa ya tadi? Ya ini mohon maaf bahwa masyarakat yang punya rendah kan jarang berpergian juga mereka untuk rekreasi atau dia tidur di hotel. Nah itu nggak kebayang. Sih. Nah itu lagi-lagi di segmen itu kita mulai punya handicap terkait dengan pengukuran di usaha ini sendiri. Karena ada sesuatu yang memang dia harus tahu dan bahkan untuk sampai ke inklusi pun nanti juga harus mereka namanya merasakan atau menggunakan. Nah ini yang menjadi sebuah tantangan buat kita. Kita mengukur sesuatu yang tidak semua masyarakat tahu dan apalagi menggunakannya Pak. Di situ kita punya tantangan utama seperti itu. Kalau produk jasa halal tuh masih masuk di itu ya Pak, di komponen perhitungan literasi. Literasi ya, literasi. Ada juga dia malah 3 tuh. Dia di literasi masuk di pengetahuannya, nanti di inklusi juga penggunaannya. Yang ketiga ada di halal lifestyle. Itu apalagi itu lebih detail lagi. Di halal satu lebihnya lagi sudah dia nggak cuma tahu tapi juga dia menggunakan dan konsisten Pak. Itu di halal lifestyle. Loyal ya. Nah, jadi berjenjang kita punya. Nah di sini nanti sebetulnya adalah salah satu strategi yang saya tawarkan nanti untuk di halal ini adalah kita memberi penjelasan yang lebih seperti itu. Dan yang ya alhamdulillahnya bahwa untuk produk halal terutama makanan masyarakat sudah mulai meningkat bahwa salah satu yang menjadi penciri halal adalah logo. Nah cuma masyarakat yang bisa beli barang berlogo itu kan juga tertentu kan yang ada kemasannya. Nah sekarang masyarakat kelas bawah bisa beli sayur, beli apa-apa kan di orang biasa yang syarat itu lagi di kelompok itu lagi Pak. Nah akhirnya halal itu klaim dia aja bahwa kenapa kok Anda yakin karena penjaganya muslim gitu. Dan itu sih nggak salah sebetulnya karena ya memang harapan kita saling ketergantungan itu ya pedagang khusus harusnya paham yang dijual juga jangan barang-barang yang surat atau bahkan haram seperti itu. Nah itu yang menjadi satu poin kita nanti di rincian apa namanya pertanyaan terkait pada halal itu. Nah sekarang gini Pak, artinya makanya kemarin ada problem gini untuk masyarakat kan masih adil ya. Kalau masyarakat menengah atas itu pengetahuan tentang itu lumayan bagus Pak. Pengaturan tentang. Nah maka bawah ini pengetahuan tentang jasa itu rendah. Nah ini itu yang menjadi handicapnya di sini. Ini gimana cara mengangkat ini? Nah kriteria kita kemana Ibu ya? Dari minimum itu 4 Pak ini. Bahkan awalnya kita 6 dulu saya ideal banget terus itu. Yang 9 produk. Nah itu apa itu 9 dari 11? Itu betul 9 dari 11 ya, tinggi banget. Iya tinggi. 9 dari 11 itu 96 maksudnya. Dia harus bisa menyebutkan minimal 9 kriteria produk atau jasa halal dari 11 pilihan jawaban kita. Itu dikatakan di lihat Pak. Tanpa QR code ya Bu? Ada soalnya, ada batu-batunya gitu. Tinggi ya? Iya, tinggi. Cuma salah 2 maksudnya. Itu nggak bisa dibilang. Cuma salah 2 agak. Ada logo. Nah, kalau salah 3 di Jawa Timur Pak. Oh iya. Salah 3 ya. Jawa Timur. Ini juga kadang nggak kepikiran kalau nggak ada QR code. Literasi Di selatan. Oh, maaf, sudah aku nggak akan jelas. Saya.
ini tadi. Nah ini itu adalah orang di kantor itu tuh lah kalau minimum mengenal 9 dari 11 tuh itu karena kita menggunakan asas 70% gitu. Ini tuh Assalamualaikum Mas. dia harus nyebutin gitu atau? Iya, semua kan ya, sekarang terbantu masalah ya, nanti dibantunya dikasih Jadi beberapa. kita kasih pilihan jawaban ini yang ke sebelah sini kita kasih ke responden. Apa? Ternyata memang juga nggak banyak juga yang mereka bisa tahu itu gitu ya. Itu menjadi Payung doang. awal. Jadi gini Mbak Din, aspek apa saja? Payung doang sih. Benar pertanyaan. Ya. Ya faktor apa saja yang menentukan kehalauan suatu produk gitu ya. Antara menurut dia kandungan bahan bakunya itu menurut responden itu menentukan kehalauan produk nggak dari kandungan. Terus dari asal usul bahan bakunya itu menentukan kehalauan produk nggak itu kita Pertanyakan sih tadi. Nah ada yang Oh jadi sebenarnya ini itu disebutkan gitu ya? Disebutkan, iya. Apakah ini menentukan Ada soal kehalauan produk ya, gitu? Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak susah ya? Ya nggak susah ya, tapi kalau dia nggak tahu kan nggak bisa jawab. Harus begitu. Apakah proses pembuatan? Iya proses pembuatan. Apakah bahan kemasan? Apakah sistem cara transportasi? Itu disebutin, kita bacakan atau malah kita ada soalnya. Oke. Jadi berarti mayoritas kan ini masih jadi concern nih Pak Budi. Iya, Berarti mayoritas masyarakat tuh walaupun ini sudah disebutkan, iya. apakah asal usul bahan bakunya berpengaruh terhadap kehalauan produk? Yes. Nah, Tidak gitu. iya dia bilang nggak, ya nggak paham berarti dia kan nggak paham ya di situ. Nah memang mungkin nanti padahal kita sudah mulai mana ya. Jadi asal usul katakanlah bahan baku itu contohnya ya. Bahan baku itu misalkan kita beli daging nih, kita bikin bakso di rumah ya, atau kita beli daging kan. Nah dia tanya nggak kepada tukang dagingnya itu bahwa apakah ini dipotongnya secara syariah nggak begitu bahasanya lah gitu ya, kan asal usulnya ya. Oke, dia asal beli aja gitu loh. Seperti atau kata dia jual ayam goreng, waktu dia beli ayamnya itu dia tahu nggak bahwa dia beli pada penjual yang dijamin pemotongannya benar, kayak gitu misalnya. Nah, itu. Nah kemudian ini sebetulnya memang kalau kita lihat untuk konsumen akhir apakah perlu nggak sih sampai segitu-gitunya? Coba kalau kita belanja ya ke warung sebelah, Bu, ini bahan bakunya halal nggak? Pasti ibunya nggak bisa jawab juga kan? Tapi kalau misalkan kayak makanan-makanan yang kemasan gitu kan biasanya emang ada komposisi ya Pak? Ya, akan ada logonya ya. Nah. Tapi kalau dibeli di warung yang katakan beli goreng atau beli makanan yang di warung itu kan, kan cuma perasaan kita aja, oh ini jual mesti pasti halal. Iya. Nah oleh karena itu mungkin perbedaan itu nanti selektif nih tadi. Selektif itu artinya adalah Bu kalau katakanlah ada di ayam potong gitu misalkan ya. Nah kayak potongnya itu tambah misalnya kayak gitu itulah. Namanya agak sedikit kos waktu tentunya ya. Tapi karena itu juga edukasi ke mereka. Iya sih. Ya memang yang diharapkan orang-orang nggak cuma tahu ya Pak, tapi ngelakuin ya Pak. Makanya. Paling nggak dia tahu. Iya. Kita punya teman yang memang dia sekonsen itu Pak. Jadi kalau dia duduk di resto, apalagi terutama yang nggak ada logo halal, dia tanya ada mirinnya apa enggak, masaknya apakah digabung apa enggak, ada sih temen yang sampai kayak gitu ada. Kalau saya kalau ya udah nggak ada logo halal nggak ada makan aja deh. Kecuali orang nasi padang. Dijamin halal. Insya Allah. Iya sih, iya. Nah kayak gitu Pak itu. Kalau sorry Pak Budi, kan tadi memang yang jadi concern di 2023 ke 2024 adalah numerik. Ya. Saat ini tahun depan kita mau melakukan 2025 survei nasional yang jadi concern adalah kehalalan produk dan jasa. Ya. Ya kan? Sama sampai oke sampai udah ya. Jadi sekarang kontennya sekarang. Iya, numerik itu disiasati dengan bridging. Iya. Kalau ini kira-kira siasatnya kalau memang mau didongkrak. Nah, sarannya adalah kita uraikan beberapa contoh. Ya. Contohnya gini, oke Bu, contoh gini ya. Kalau kandungan bahan bakunya mereka biasa tahu tuh, itu berapa di kalasnya gitu ya. Nah, itu adalah asal usul bahan bakunya. Nah, itu mereka bahan bakunya, contohnya kan nggak semua orang kan tahu istilah bahan baku. Ini mau dibaca. Jadi
Udah semua orang tahu ya. Baru aku tahu loh, katakanlah beli ayam potong nih Dia pakai apa sih? di pasar. Pelaksana. Nah bahan bakunya ayam potong ayam juga kan, yang kita maksud cara potongnya sebetulnya. Enggak, bukan tadi bukan orange. Oh, yang dia tangkap adalah ayam tuh halal, jadi nggak usah ditanya lagi. Iya gitu. Karena proses potongnya. Gitu. Contohnya kalau katakanlah beli permen untuk anaknya, dia pernah lihat nggak ingredient seperti apa gitu. Kan ada yang gelatin kan itu sebenarnya tuh kan dari tulang sapi dari tulang babi kayak gitu loh. Jadi bijinya gimana? Apakah siasatnya gimana ya Bang Di berarti kalau tahun depan gitu? Ya, jadi tadi bahwa kalau kita bicara asal usul itu menjelaskan bahan baku itu maksudnya apa, lalu contohnya untuk apa begitu. Berarti si surveyor itu Harus menjelaskan itu. Jadi memang agak lebih detail di sini. Seperti itu. Tapi paling itu bergerak edukasi pertama kedua adalah untuk mengingat kembali karena kalau kita coba bahan baku orang ya tahu nggak tahu dia jawab bukan gitu aja. Tapi sekarang kita jelasin itu mudah-mudahan dia paling nggak pernah melakukan itu kan kalau pertama kan banyak banget ya dari mulai yang bahan kemasan sampai yang bahan sejarah begitu ya. Seperti itu. Nah terutama untuk bahan-bahan olahannya Pak. Kalau saya bayar udahlah pasti dari bumi lah ya, jadi Iya. nggak usah sebetulnya. nah yang olahan ini yang sebenarnya menjadi tanda tanya besar. Apalagi saya banyak bahan makanan jadi yang import kan kita seperti itu. Nah itu yang kita sanksikan seperti itu. Kalau penilai dulu Bang itu kembali ke nilai. Kalau 2023 ke 2024 ya, ini buat 2023 ke 2024 numerik pasti naik. Ya, betul. Kalau halal naik itu. Halal cenderung tetap Enggak banyak ya. dari 34,08 ke 34,64. Enggak Iya. Enggak naik lah. Literasi produk dan jasa halal itu ya. Iya. Ya. Itu Oh, sama ya. Jadi sebenarnya Nah, naik sedikit doang tuh, 3,4 tapi yang doang. ini yang paling tipis tuh produk dan jasa halal ya Pak ya. Itu rata-rata itu padahal kan seperti Spanyol umum ya. Memang di konten kita nggak melakukan perubahan apa-apa ya dari 2024. Dari cara bertanya. Sama Mas. konten. Jadi konsisten berarti. Nah, Yang kemarin tuh yang ada kita perubahan format kan cuma yang kelompokan numerik ya Pak ya. Ya, Iya. itu lengkapnya luar biasa kan ya. sama- Yang apa namanya yang kita ada pecah beberapa Iya, pertanyaan. betul. Itu bagus banget itu. sama ada beberapa pernyataan di pengelolaan keuangan juga kita rubah kalimatnya lebih yang tadinya misalnya sering kata-kata Oh ya, sering itu yang di sikap peserta jadi ya. kadang gitu Oke, ya. oh ya dia naik juga rasanya. Selalu selalu gitu kan jadi sering gitu. Sorry. Diperjelas yang gitu. Pak Budi, ini ya, sebenarnya kan yang di atas rata-rata cuma dari 3 baru 50% ya di atas Iya. nilai 42,84 Iya. Literasi prinsip istilah ya. Iya sih, Istilah, kemudian penguasa saja, oke. Kemudian sama pengeluaran. Nah yang di bawah itu numerik, ya oke dia udah naik basis ya 30% luar biasa. Ya produk halal juga masih stagnan. Kemudian selanjutnya sikap sikap masa depan sudah kita bahas dengan orang-orang tua tadi itu. Tapi bukannya itu sampelnya emang gak banyak ya Budi maksudnya? Yang sikap terhadap masa depan yang umur 60 itu sebenarnya memang gak sebanyak itu kan? Iya sebenarnya masih sama. Coba itu kan lumayan loh, hampir sekian 20%, sekitar 15% itu dari segi itu. Kan lumayan Pak itu. Itu bisa kalau itu. Sikap terhadap masa depan kalau nanti 60 maksimal 60 gitu Ya, itu bisa naikin secara tidak berubah apa-apa sebetulnya kan, secara konsep kita nggak berubah, cuma sampel kita batasi pada suatu kelompok usia tertentu. Lumayan, saya bersimulasi itu naik bisa sampai 5-6%, Pak. Itu aja itu. Kalau Kalau kita kita membatasi potong usia sampai 60 aja. Tapi kalau kita potong Karena usia 60 itu meliputi 3 hal ya. Pertama pendidikan rendah. Otomatis si pensiunan pendapatnya juga jelas. tadi hampir 50% ya Bu I? Itu kelompok itu Ya, kelompok. enggak cuman kalau yang 61 sampai di atas 60 ya Hah? 5,92%. 5 jadi dari seluruh total responden Iya. yang di atas 60 itu 5%. Iya. Tapi kalau 5% populasi itu kita potong,
naik 5%. Bisa nggak? Ya maksimum 5%. Maksimum. Karena itu komposisinya adalah jumlah, kalau literasi kan sebenarnya ada jumlah orang yang paham ya bisa dimakan maksimum ya, bisa jadi kan nanti yang di mana dulu juga masih ada yang nggak tahu, bisa jadi. Kalau ini publik, kalau nih literasi lembaga pengelola dana sosial syariah ini juga kan sebenarnya drastis publik, naiknya hampir 20% ya. Ya. Ini kita apain sih itu publik? Itu penjelasan tentang lembaga-lembaga itu. Kan kemarin cuma lembaga keuangan, publik bisa jelasin dia. Iya, jadi kita kasih contoh misalnya JIT itu ya kayak misalnya rumah zakat gitu-gitu, terus itu apa rumah yatim kayak gitu. Jadi kita kasih contoh-contoh yang memang ada di wilayah mereka. Kita bantu di situ, kayak misalnya ibu, kita ingetin lagi kalau ibu bayar zakat fitrah kemana gitu kan, Harus masjid dipanggil. gitu kan. Kan banyak masuk ya anak yatim piatu yang lembaga-lembaga itu kan kita nggak masukin sebagai sebuah lembaga dulu. Oh, Di bagian yatim istilah. piatu ya, yatim piatu. Itu kan dari lembaga piatu, lembaga Lembaga sosial sosial. kayak gitu. Itu dibahasnya. Kalau literasi prinsip action ini hampir naik 23%-an juga, kenapa nih? Kita apa yang waktu itu? 22%. Itu sama penjelasan juga, itu kan istilah. Iya. Dulu kan kayak maisir kita nggak Nggak pakai pegang penjelasan. sekarang kita pakai istilah bahasa kita, Bahasa awam. maisir judi misalnya gitu, Oh, judi, jadi- oh ya tahu judi gitu, jadi lebih kita gunakan istilah yang memang umum di masyarakat, judi, penimbunan gitu ya, Bahasa jadi nggak pakai Arab. bahasa Arabnya, bahasa Arab tetap kita kasih, cuma kita artikan Kasih juga penjelasan. bahasa Indonesia. Ya. Tapi ini nggak ada yang perubahan. Maksudnya dari kan dia kalau literasi ini kan nggak ada format ya Pak ya, cuman nyebut istilah-istilah Iya, aja kan, iya. beberapa. Betul. Sama Dikasih kemarin, contoh, kita kasih contoh sih, misalnya penimbunan. sama kemarin ini ada yang nggak kita hitung ya apa ya? Yang Oh yang Itu bagaimana ya? eh, Ada yang bobotnya tuh, ada yang kita tanyain tapi nggak kita hitung. Yang Pak itu bagaimana? ada kayak cewek atas itu. Nah Itu kamu ya. itu nggak masuk kan Pak? Maksudnya Enggak. itu kita Tapi mau awal tanyain. juga ada penjelasan yang belum ada yang jadi nggak Tanyain, tapi nggak masuk. Apa? Tapi sebenarnya yang ini kita masukkan tetap, tapi naik karena penjelasan tadi sih Mbak Rizka. Oh, Jadi tapi lebih sama- semua istilah berarti tetap kita hitung ya? Iya. Kan kayak waktu yang Mbak Rizka lihat ada sokat ya, waktu baru kita kasih ke responden itu ada penjelasan-penjelasannya. Nah itu dari penjelasan-penjelasan itu mereka jadi lebih bisa memahami. Yang terus meningkat gitu. Kayak wakaf uang, wakaf Dengan uang. bergerak itu kan awalnya kalau begitu aja mereka nggak paham ya. Tapi ketika ada penjelasannya, terus kemudian juga si Enumnya juga ngejelasin contohnya, responden lebih paham. Memang waktu jadi lebih lama ya, lebih di sini. Ini udah ada peningkatan yang apa? Cukup bersih di apa? Literasi di istilah-istilah saya. Gede loh ya. Setelah itu. Iya tinggi. Gede banget. Yang kemarin itu kita penyesuaian bobot Di awal kayaknya penyesuaian bobot waktu itu tuh Iya. di ini nih, Di- literasi action. Tadi bobotnya dari 1 diubah jadi berapa gitu kan, waktu itu bahas di Bali juga waktu itu. Ini enggak? Kita mau ada ubah bobot. Iya, Malah kalau berapa? prinsip sampai mau diubah ya. bobotnya. Betul. Kan di situ ada 2 ya, ada spontan, ada dibantu ya. ya. Itu juga Itu kita. apa itu kita ada ini kan Kan kita memang bobotnya ya. yang spontan juga tetap dihitung gitu Iya, ya. betul. Break dulu buat aja. Oke. Baik, mungkin kita break dulu. Setelah ini mungkin nanti kita bisa ke mungkin draft to. Oh boleh nanti naik pedoman literasi action seperti apa? Bahwa mesti saya hari ini. Ya, kasarannya aja kira-kira seperti apa yang kita kembangkan sehingga kalau awal tahun depan kita udah ready dengan pedomannya. Baik. Oke. Mungkin ya setengah jam ya. Ya, siap-siap.